Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Dan ini adalah bab yang kedua, yaitu rekayasa. Di part yang kedua tentang instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Nah, instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, lampu. Secara sederhana, input saklar dapat bersumber fasa, kemudian outputnya menuju ke beban, di mana beban itu adalah lampu. Dan harus ada kabel netral di lampu sehingga lampu tersebut akan menyala apabila saklar di-on-kan. Jadi kita pelajari juga bagian-bagiannya ya. Selanjutnya adalah komponen instalasi listrik. Jadi instalasi listrik itu terdiri dari berbagai macam komponen. Yang pertama adalah berganizer, yang kedua pengaman listrik, yang ketiga saklar, yang keempat stop kontak, yang kelima steker, dan yang terakhir kabel. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah berganizer, merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN. Ada 220, 450, 900, 1300, dan 2200 volt ampere. Itu daya yang dikeluarkan oleh PLN. Jadi kalau ada tulisannya 220 VA atau 2200 VA dan seterusnya, itu kepanjangannya adalah volt ampere yang disingkat menjadi VA. Selanjutnya, berganizer memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama MCB, Miniature Circuit Breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasnya. Nah, jadi dalam pemakaiannya ketika kita melebihi batas daya listrik yang dihantarkan oleh MCB, biasanya MCB ini tiba-tiba off sendiri, yang asalnya tuasnya naik itu tiba-tiba turun sendiri. Nah, kalau kondisi off seperti itu, seluruh aliran listrik di rumah akan terhenti. Nah, biasanya MCB di-off-kan kalau misalkan ada perbaikan instalasi listrik di rumah, baru di-off-kan. Tapi kalau enggak, dia harus on terus. Nah, berikut contoh gambar MCB ya. Jadi MCB itu bentuknya seperti itu, ada tuas on-off-nya. Lalu yang kedua, ada meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh. Pada berganizer, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Nah, contoh kWh itu seperti itu ya. Jadi nanti yang asalnya 00 itu nanti akan berubah sesuai pemakaian listrik kita. Selanjutnya yang ketiga adalah spin control, merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Sebaliknya, akan melambat jika daya listrik yang digunakan juga berkurang atau sedikit. Pada kanal output berganizer, biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground yang dihubungkan ke tanah. Selanjutnya, komponen listrik yang kedua adalah pengaman listrik. Instalasi listrik rumah tinggal membutuhkan pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal.
seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau yang kita kenal dengan kata korsleting atau konslet. Terdapat dua jenis pengaman listrik, yaitu yang pertama adalah pengaman lebur biasa atau sekering. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung. Apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu, jadi dia otomatis meleburkan rangkaiannya. Contoh gambar pengaman lebur seperti itu ya. Yang kedua adalah pengaman listrik termos, biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Jadi kalau sudah panasnya di atas batasnya, dia nanti akan memutuskan aliran listriknya. Contoh gambarnya seperti ini ya. Lalu komponen yang ketiga adalah saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu saklar inbound atau saklar yang ditanam di dalam tembok, dan yang kedua saklar outbound, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Kita lihat contohnya ya. Nah, berikut ini adalah contoh saklar inbound. Jadi, ini nempel di tembok, gak terlalu menonjol ya, kelihatan tuh hanya tipis aja. Lalu yang kedua ini saklar outbound, dia ada di atas permukaan tembok, biasanya lebih tebal. Jenis saklar berikutnya dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama adalah saklar on-off, merupakan saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Sedangkan untuk memutuskan arus listrik, tombolnya ditekan pada posisi off. Saklar ini biasanya digunakan untuk saklar lampu. Contohnya berikut ya. Saklar yang kedua adalah saklar push on, merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik. Jika tombolnya ditekan pada posisi on, akan segera otomatis memutuskan arus listrik ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya. Biasanya saklar ini digunakan untuk saklar bel rumah. Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya berdasarkan jenis per unitnya. Saklar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu saklar tunggal, merupakan saklar yang hanya mempunyai 1 buah kanal unit yang terhubung dengan sumber listrik, serta kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Jadi tunggal, cuman 1 aja ya. Contohnya seperti itu. Lalu saklar yang kedua adalah saklar majemuk, merupakan saklar yang memiliki 1 buah kanal input yang terhubung dengan sumber arus listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau alat listrik yang digunakan. Jumlah kanal output tergantung dari jumlah tombol pada saklar tersebut. Contoh saklar majemuk seperti ini ya. Nah, ada saklar yang 2 kanal, lalu ada juga saklar yang 3 kanal. Ini merupakan saklar majemuk karena lebih dari 1 kanal yang terhubung. Selanjutnya komponen instalasi listrik yang keempat adalah stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet
merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Nah, agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah stop kontak kecil, merupakan stop kontak dengan dua lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Nah, lalu untuk contoh yang kedua adalah stop kontak besar, merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Seklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Nah, berikut Ibu tampilkan dua contoh stop kontak kecil dan besar. Stop kontak kecil ini biasanya digunakan untuk lampu yang dayanya rendah. Tapi kalau stop kontak besar biasanya digunakan untuk kulkas yang dayanya besar. Contohnya seperti itu. Lalu berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak terdiri dari dua macam. Yang pertama ada stop kontak inbound, merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok. Jadi nempel di temboknya. Contohnya seperti ini ya. Jadi stop kontaknya nempel ke tembok. Lalu yang kedua adalah stop kontak outbound, merupakan stop kontak yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Contohnya seperti ini. Jadi ada yang bisa dibawa kemana-mana portable, atau ada juga yang dipasang di atas permukaan tembok tapi gak masuk ke temboknya, jadi di atas temboknya. Selanjutnya, komponen instalasi listrik yang kelima adalah steker. Steker atau staker atau yang sering disebut colokan listrik karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Cara kerjanya adalah dengan cara ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah steker kecil, merupakan steker yang digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah, misalnya lampu atau radio kecil dengan sumber listrik atau stop kontak. Bentuk steker kecil seperti ini. Jadi digunakan untuk listrik-listrik yang dayanya rendah aja. Lalu yang kedua ada steker besar, merupakan steker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain, dengan sumber listrik atau stop kontak. Steker ini dilengkapi dengan lempeng logam untuk kanal ground yang berfungsi sebagai pengaman. Contohnya sebagai berikut, steker besar. Selanjutnya, komponen instalasi listrik yang terakhir adalah kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis sebagai berikut. Yang pertama, NYA. Kabel ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Isolasi kawat penghantarnya hanya satu lapis, sehingga tidak cukup kuat terhadap gesekan atau gencetan, tekanan, atau gigitan binatang seperti tikus. Berikut contoh kabel NYA yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Terdiri dari dua bagian, yaitu penghantar tembaga dan isolasi PVC.
Selanjutnya, jenis kabel yang kedua adalah NYM, merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu. Kalau yang tadi hanya satu, ini lebih dari satu. Ada yang 2, 3, atau 4. Nah, karena isolasi rangkap inilah, maka kabel NYM ini relatif lebih kuat terhadap gesekan atau gencetan atau tekanan. Nah, berikut contoh kabel NYM-nya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu konduktor, yang kedua konduktor screen, dan yang ketiga outer sheet. Selanjutnya, kabel yang ketiga adalah NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Jenis kabel ini adalah kabel tanah ya, sehingga tahan terhadap air dan gencetan atau tekanan. Contoh kabel NYY sebagai berikut. Terdiri dari 3 bagian, yaitu konduktor, yang kedua konduktor screen, yang ketiga isolation. Selanjutnya, kabel yang terakhir adalah NYMHYO. Kabel ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Kabel jenis ini biasa digunakan pada loudspeaker, sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Contoh kabel NYMHYO adalah sebagai berikut. Terdiri dari penghantar atau tembaga serabut, lalu PVC luar dan PVC dalam. NYMHYO bila diisi tunggal menjadi NYYHYO. Selanjutnya, materi terakhir di video pembelajaran kali ini adalah peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik. Yang pertama adalah test pan. Test pan berfungsi untuk mengecek apakah ada aliran listrik atau tidak pada suatu instalasi listrik. Lalu yang kedua adalah solder. Solder ini digunakan sebagai finishing pada saat melakukan instalasi listrik. Jadi bagian dalam-dalamnya itu biasanya disolder sebagai sentuhan akhir. Selanjutnya yang ketiga adalah penggaris siku, digunakan sebagai alat untuk membuat garis untuk bagian-bagian yang menyiku. Jadi supaya lebih tepat menggunakan penggaris siku. Selanjutnya yang keempat, D adalah pahat. Digunakan untuk memahat kayu atau melubangi kayu sebagai jalan masuknya instalasi listrik. Selanjutnya yang kelima adalah gunting seng. Digunakan sebagai alat untuk menggunting bahan-bahan seng atau sejenisnya. Dan yang terakhir adalah ketam. Digunakan sebagai alat untuk menghaluskan kayu. Jadi kalau sudah dipotong kayunya, lalu ada beberapa yang dipahat, terakhir dihaluskan dengan menggunakan ketam. Oke, sekian dulu untuk materi video pembelajaran prakarya kelas 9 kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.